Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan Islam. Nah, pertama-tama, apa sih itu perbankan Islam? Nah, perbankan Islam itu merupakan sistem perbankan etis yang sepenuhnya melarang adanya bunga dan prakteknya didasarkan pada hukum syariah. Perbankan Islam adalah pembiayaan yang berbasis aset dan juga tidak memungkinkan elemen perdagangan terlarang. Nah, sebagai contohnya, ada seseorang tidak dapat mengambil pinjaman dari bank syariah untuk membuka toko anggur atau minuman beralkohol. Atau bank syariah tidak akan berinvestasi pada bisnis yang mengandung unsur perjudiannya. Lalu ada perbankan konvensional. Nah, bagaimana sih sistem perbankan konvensional ini? Nah, sistem ini mewakili sistem perbankan yang tidak etis dan berorientasi pada keuntungannya saja. Nah, tujuan utama dari perbankan konvensional ini adalah untuk menghasilkan uang yang sebagian besarnya didapat melalui bunga. Nah, adapun beberapa perbedaan utama antara sistem perbankan Islam dan sistem perbankan konvensional. Di antaranya, pertama, ada yang namanya media pertukaran. Nah, dalam media pertukaran ini, dalam perbankan konvensional, pemodal itu memberikan uang sebagai pinjaman berbunga terlepas dari bagaimana uang itu digunakan. Namun berbeda dari bank syariah akan membelikan produk yang klien pesan seperti rumah ataupun mobil. Kemudian dijual kembali kepada klien sejumlah harga produk dan ditambah keuntungannya. Kedua, ada dasar keuntungan. Nah, di mana perbankan konvensional ini membebankan bunga pada modal, sehingga bunga tersebut bergantung pada nilai waktu. Sedangkan dalam perbankan syariah, keuntungan diperoleh melalui pertukaran barang dan jasa. Lalu ketiga, adanya nilai waktu uang, di mana jumlah pinjaman konvensional akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Sementara harga jual yang telah disepakati pada keuntungan Islam tidak berubah atau tetap. Keempat, ada pembiayaan defisit. Nah, dalam perbankan konvensional, perluasan pasar uang tanpa dukungan aset real akan menyebabkan pembiayaan defisit. Di sisi lain, dalam perbankan Islam, anggaran berimbang terjadi karena tidak adanya perluasan uang. Lalu, kelima, adanya pembagian kerugian. Apabila salah satu peminjam atau debitur mengalami kerugian dalam pinjaman konvensional nih, kerugian itu tidak akan dibagi dengan pihak bank. Berbeda dengan bank Islam, di mana kerugian itu ditanggung sebagian oleh bank Islam sebagai mitra investasi. Lalu nomor 6, adanya pencairan dana. Nah, dalam pembiayaan konvensional, saat menyalurkan pembiayaan tunai, pembiayaan jangka pendek, ataupun pembiayaan modal kerja, tidak ada kesepakatan pertukaran barang dan jasa. Di sisi lain, pertukaran dengan barang dan jasa adalah hal yang wajib ketika dana dicairkan di bawah akad murabahah, salam, dan istisna. Ketujuh, ada inflasi. Nah, dalam perbankan konvensional, karena tidak adanya barang dan jasa di balik uang, ekspansi uang tersebut akan menciptakan inflasi. Sementara di perbankan Islam tidak ada ekspansi uang yang kecuali inflasi itu sengaja diciptakan. Lalu nomor 8, ada keberadaan barang modal. Nah, pada perbankan konvensional, bridge financing dan pinjaman jangka panjang dilakukan tanpa adanya barang modal. Nah, sedangkan pada akad musyarakah dan musyarakah mutanaqishoh dalam perbankan syariah dilakukan setelah adanya barang modal dan sebelum pencairan dana untuk proyek modal. Lalu, nomor 9 ada pinjaman dari pemerintah. Nah, dalam perbankan konvensional, pemerintah dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dari bank sentral melalui operasi pasar uang
tanpa melalui capital expenditure untuk pengembangan modal. Sementara pada sistem perbankan Islam, pemerintah tidak dapat memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan kecuali barang ditujukan untuk dana investasi nasional. Lalu nomor 10 ada pertumbuhan di masyarakat. Nah, dalam sistem konvensional, pertumbuhan kekayaan yang sesungguhnya itu tidak terjadi menyeluruh dan uang tetap berada pada segelintir orang nih. Sementara dalam perbankan syariah, pertumbuhan kekayaan itu yang sesungguhnya itu harus dan terjadi di setiap orang. Lalu, ke-11 ada kegagalan proyek. Dalam kegagalan proyek ini, pinjaman dari bank konvensional menjadi non-performing loan atau gagal bayar. Nah, sementara dalam sistem perbankan Islam, pihak manajemen dapat menyerahkan kasus tersebut kepada manajemen yang lebih baik. Lalu nomor 13, ada efek pada PDB, di mana pembiayaan utang mendapat keuntungan dari leverage dari suatu perusahaan sebab pengeluaran bunga yang dapat dikurangi dari keuntungan pajak dan menyebabkan beban pajak yang besar pada orang yang membayar sehingga menurunkan PDB real. Nah, sementara pada konsep bagi hasil seperti mudorobah dan musyarakah itu menghasilkan pajak tambahan untuk pemerintah. Hal ini dapat mengurangi beban pajak pada pekerja, meningkatkan tabungan mereka, dan juga meningkatkan nilai PDB aslinya. Ke-13 ada efek pada mata uang negara, di mana pada keuntungan konvensional, jumlah ekspor bersih menjadi negatif karena penurunan PDB. Hal ini menyebabkan bertambahnya hutang luar negeri dan lemahnya mata uang lokal. Sedangkan dalam perbankan Islam, jumlah ekspor bersih termasuk positif karena kenaikan PDB akan berefek pada pengurangan hutang luar negeri dan mata uang lokal menguat. Lalu yang terakhir, nomor 14, adanya sifat pembiayaan, di mana pembiayaan konvensional seperti sewa ditawarkan melalui serah terima dana. Sementara penyewa dalam Islam menyediakan aset bukan dana, sehingga hasil yang diterima adalah uang sewa dan bukan bunga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.